untuk memastikan bagaimana kepolisian mengawal bangsa dalam penerapan new normal. Dan satu hal lagi, bahwa banyak mahasiswa, pemuda-pemudi di Kota Semarang ini berasal dari banyak daerah. Bagaimana studi mereka dan bagaimana wisuda mereka di era new normal ini. Dan nanti bagaimana mereka setelah lulus akan berkarya. Maka kita hadirkan Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Yos Johan Utama SH.M.Hum. Baik para pemirsa di tribunjateng.com, sebelum kita mulai Tribun Forum siang hari ini, kami Tribun Jateng mengucapkan Dirgahayu HUT ke-74 Bayangkara. Semoga jadi pengayom masyarakat yang dicintai rakyat. Dan tentu kita semua berharap Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Saya perkenalkan Iswi Dodo selaku News Manager Tribun Jateng akan memoderatori Tribun Forum siang hari ini dengan dua pembicara sangat istimewa. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Kapolda dan selamat siang Bapak Rektor. Kesempatan emas pada siang hari ini kami persilahkan kepada Bapak Jenderal untuk memberikan pemaparan sekitar 5 menit sekaligus nanti menyapa masyarakat Jawa Tengah. Boleh lebih dan khusus untuk penjenengan boleh lebih. Yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi Jenderal yang satu ini, kami persilahkan. Monggo Pak Jenderal. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Yos Johan Utama SH.M.Hum, Pak S. Widodo, berikut para jajarannya, beserta Tribun Jateng, serta masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang melihat atau menonton kegiatan ini. Hari ini saya Kapolda Jawa Tengah akan memaparkan terkait dengan kesiapan Polda Jateng dalam menghadapi new normal. Saya mengistilahkan tidak hanya new normal tetapi adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Jadi new normal itu adalah adaptasi terkait dengan kehidupan baru di mana masyarakat kita telah menghadapi adanya dampak COVID-19 di wilayah khususnya Polda Jawa Tengah. Berdasarkan Kepres nomor 7 diubah menjadi Kepres nomor 9 2020, maka pemerintah dalam hal ini Gubernur sebagai kepala gugus tugas, Kapolda dan Pangdam selaku wakil gugus tugas telah melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 khususnya di wilayah Polda Jawa Tengah. Dan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu di sektor ekonomi yang siap dioperasionalkan secara terbatas yang tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, baik itu tambang, minyak, industri, sampai dengan logistik dan transportasi. Polda Jawa Tengah telah membuat cara bertindak dan operasional kegiatan kepolisian yang terpusat, nanti akan saya paparkan. Sebelum saya paparkan terkait dengan kesiapan Polda Jawa Tengah, terlebih dahulu saya akan paparkan situasi terkait sebaran COVID-19 di wilayah Polda Jawa Tengah sampai terhitung hari ini 5 Juli 2020. Di mana masyarakat kita Jawa Tengah positif ada 4.713, yang ini rinciannya adalah 1.988 yang dirawat, kemudian yang sembuh 2.324 dan meninggal 401. Kemudian ODP 808, PDP 1046. Ini adalah terhitung sampai 5 Juli hari ini. Daerah lain menerapkan adanya PSBB tetapi khusus untuk Provinsi Jawa Tengah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Hanya satu kota yaitu di mana itu, Le? Tegal Kota kemarin telah menerapkan PSBB tapi sudah dicabut.
Kemudian saya paparkan grafik sebaran COVID-19 datang sampai dengan tanggal 5 Juli. Jadi sebarannya adalah bahwa yang positif 4.708, kemudian ODP yang grafik warna biru itu adalah 808, ini mengalami penurunan karena Pemda Semarang atau Pemprov Semarang telah melakukan rapid test secara masif, bahkan swab, sehingga jumlah PDP ODP itu berkurang oleh adanya rapid dan swab yang dilakukan oleh Pemkot Semarang, terhitung mulai tanggal 29 kemarin. Lanjut. Kemudian penambahan pasien COVID-19 per hari. Jadi per hari itu sampai terhitung dari tanggal 26, tiap hari terdata di tempat kita, yaitu terakhir hari ini sebanyak 78. Saya gambarkan tanggal 4 kemarin 58, kemudian hari ini menambah 78. Lanjut. Grafik pasien sampai dengan 5 Juli. Jadi pasien yang grafik merah itu, ulangi, yang grafik kuning itu adalah pasien positif. Kemudian yang meninggal dunia itu merah, yang sembuh itu adalah oranye, dan yang dirawat adalah warna hijau. Grafik ini kita gunakan setiap hari akan kita lakukan upgrade terkait dengan sebaran yang kita lakukan. Kemudian ada 3 kota dari sebaran jumlah itu, 3 kota yang menjadi atensi. Pertama, kasus tertinggi Kota Semarang sebanyak 1.512, Demak 521, dan Jepara 466. Kemudian kasus terendah Kabupaten Wonogiri 18, Pekalongan 14, dan Kota Tegal adalah 4. Sedangkan rumah sakit rujukan yang menjadi potensi terkait dengan rujukan isolasi pasien tertinggi, yaitu di Kota Semarang 266, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 205, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 141, dan 100 Rumah Sakit Karyadi Semarang, serta 79 Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang. Itu adalah sebaran rumah sakit. Sedangkan klaster yang mendominasi terkait dengan sebaran itu adalah tetap didominasi oleh klaster jemaah tabligh Goa. Kemudian klaster tenaga medis, klaster pemudik, buruh karyawan, kemudian sampai klaster namanya swasta wira swasta. Datanya lengkap di tempat kita, bisa diupdate lebih jauh. Rekan-rekan sekalian dan hadirin sekalian yang saya hormati, langkah Polda Jawa Tengah dalam mempersiapkan new normal itu kayak apa? Atau new normal atau adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Yang pertama, sejak diterbitkannya Kepres nomor 7 dirubah menjadi 9, Polda Jawa Tengah telah membuat namanya unit kecil lengkap. Jadi sinergitas unit kecil lengkap antara TNI, Polri, dan Pemda. Baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai yang terkecil dalam hal ini Polsek. Unit terkecil ini kita maksudkan adalah dalam rangka penanganan awal terhadap PDP, ODP maupun pasien positif. Di mana kalau di tingkat kabupaten kota, Kapolres telah membentuk 10 orang Dalmas, 10 orang dari Kodim, 10 orang dari Satpol, yang tugasnya adalah Satgas Preemptif, di mana dia akan melakukan pengawasan terhadap data-data di Pemkot kabupaten kota yang terkena ODP, PDP maupun positif. Positif sudah menjadi leading sektornya kabupaten kota yang mempunyai rumah sakit rujukan, tetapi PDP, ODP tugas kita adalah satu, dibentuk preemptif penyemprotan disinfektan kepada masyarakat kita yang diduga PDP, ODP. Kemudian yang kedua, dia juga dilakukan pengecekan oleh Urkes. Urkes itu adalah satuan kesehatan yang ada di masing-masing Polres untuk melakukan pengecekan terhadap masyarakat kita yang diidentifikasi di situ dia ODP maupun PDP. Di samping itu ada lagi namanya dari Pemda, dari Satpol akan ikut serta dalam rangka memberikan bantuan sembako minimal 1 kilo Indomie 1 minimal.
Dan UKL ini kita berjalankan berputar sesuai jumlah kabupaten kota atau Polres di mana itu berada dalam rangka mempersempit gerakan isolasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat kita yang terdampak atau yang ODP maupun PDP. Lanjut. Kemudian yang kedua dalam rangka new normal, kita telah menempatkan anggota Polri untuk mendisiplinkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Polda Jawa Tengah telah mengalokasikan 4.996 personil Polri di 3.117 lokasi. Di mana tidak hanya anggota Polri, tetapi TNI juga kita libatkan sebanyak 2.616, kemudian Satpol PP itu 2012, mulai dari mal, pasar, restoran, tempat wisata, terminal atau stasiun, bandara, pelabuhan, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Sedangkan bentuk kegiatannya adalah satu, melaksanakan himbauan dan edukasi masyarakat. Yang kedua, publikasi humas terkait dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bidhumas Polda sampai ke Bidhumas Polres jajaran. Kemudian pembagian masker yang itu disosialkan di tempat-tempat umum. Kemudian yang selanjutnya adalah patroli penerapan new normal atau adaptasi kehidupan baru. Kita lakukan patroli secara sinergis dengan 3 pilar yang kita punyai. Dan yang terakhir, setiap hari Senin, 3 hari sekali kita lakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Di jajaran Polda Jawa Tengah mempunyai water cannon di masing-masing eksporil keresidenan. Di Polres yang tidak mempunyai water cannon, disinfektan kita gunakan kerjasama dengan Pemkot menggunakan kendaraan Dalmas. Kemudian yang ketiga, kita juga melaksanakan operasi terpusat, operasi kepolisian terpusat secara nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan operasi Aman Nusa Candi 2020 Polda Jawa Tengah. Ini pun dalam rangka apa? Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Itu terhitung mulai 17 April kemarin, diperpanjang lagi, sampai yang keempat ini adalah nanti berakhir sampai hari tanggal 31 Juli, 31 Agustus 2020. Dalam operasi Amanusa itu ada 6 satgas yang telah terbentuk. Satu adalah satgas deteksi, ini adalah satuan intelijen kita. Deteksi yang kita lakukan adalah mendeteksi ODP, PDP di wilayah kita. Jadi memasukkan database ke dalam data bagi masyarakat kita yang kena kapan itu ODP, kapan ODP meningkat menjadi PDP, dan di mana rumah sakit rujukan yang terkena positif di seluruh jajaran intelijen Polda sampai intelijen Bapul, Baket di jajaran Polsek terkecil. Yang kedua adalah Satgas pencegahan. Itu diemban fungsi Samapta, Covid, Polair, kemudian Brimob dan Binmas. Pencegahan ini kita maksudkan dalam rangka himbauan, kemudian pencegahan-pencegahan lainnya yang mempersempit terkait dengan penyebaran COVID itu sendiri. Kemudian ketiga, Satgas penanganan. Penanganan itu adalah Dokes atau Rumkit. Jadi di Rumkit kita juga terdapat namanya Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2. Itu juga menerima rujukan. Di samping Urkes di 35 Polres jajaran mempunyai Satgas penanganan awal. Yang keempat, Satgas Rehab Psikologi, Biro SDM yang menangani. Yang kelima, Satgas Gakum, leading sektornya adalah Krimum dan Krimsus terkait dengan penimbunan bahan pokok maupun proses APD yang dilakukan oleh jajaran kesehatan. Itu Krimum dan Krimsus melakukan pengawasan. Jangan sampai ada penimbunan bahan pokok dan lain sebagainya atau Satgas Pangan yang itu nanti membuat operasional kegiatan ekonomi masyarakat kita terganggu. Dan yang terakhir adalah Satgas Banop yang di dalamnya itu adalah Rolok, Humas dan lain sebagainya. Bentuk kegiatannya satu, pembubaran massa. Yang kedua, edukasi masyarakat. Yang keempat, penyemprotan disinfektan dan publikasi humas. Serta yang terakhir adalah kerma dengan stakeholder. Ini jumlahnya setiap hari di-upgrade ke Mabes Polri yang itu dilaporkan secara berkala. Lanjut. Yang keempat,
melaksanakan bakti sosial. Jadi dalam rangka penyiapan ini yang terdampak adalah masyarakat. Maka Polda Jawa Tengah dengan jajaran sampai di tingkat Polres melakukan bakti sosial dapur umum TNI maupun Polri. Bakti sosial dilakukan oleh Polda, Polres jajaran setiap hari Jumat. Jadi dapur umum itu kita lakukan di 360 titik setiap kegiatan di seluruh jajaran Polres di jajaran Polda Jawa Tengah. Di mana dapur umum itu boleh atau bisa dilaksanakan di Polres, ada kalanya dilaksanakan di Kodim, di mana prioritasnya adalah Polres Kodim di daerah perkotaan, yang mana dampaknya lebih terasa daripada Kodim atau Polres di daerah pedesaan. Sehingga mereka membuat dapur umum adalah di tempat-tempat perkotaan. Baksos, Alkes, kegiatan itu dilakukan secara serentak dan bersama-sama. Jadi untuk bakti sosial itu dilaksanakan serentak dan bersama-sama. Termasuk dapur umum di 46 titik yang saya sebutkan tadi. Dapur umum di 46 titik dimaksudkan adalah 11 itu adalah dapur lapangan Brimob dan 35 Polres jajaran. Jadi setiap minggu 2 kegiatan, bakti sosial dan dapur umum. Untuk apa? Untuk minimal mengurangi daripada dampak COVID bagi masyarakat kita yang terdampak. Lanjut. Yang kelima, Polda Jawa Tengah telah menerapkan, telah membentuk kampung siaga COVID-19. Barangkali ini ilustrasi yang bisa saya sampaikan lewat video sebagai role model agar masyarakat yang menonton kegiatan ini bisa ditiru oleh kampung-kampung lain. Di mana kampung siaga yang kita gunakan adalah hari ini sudah terregistrasi atau terbentuk 3.971 lokasi kampung siaga. Jadi 3.971 terhitung mulai hari ini. Ulangi, terakhir hari ini. Yang rencananya minimal 8.000 kampung siaga akan kita bentuk di masing-masing kampung-kampung di tempat kita. Konsepnya adalah di situ ada masyarakat kita, Polri sebagai fasilitator. Jadi anggota Polri sebagai fasilitator, pelaksana adalah dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat, satu masyarakat kita didik untuk membuat namanya disinfektan. Yang kedua, masyarakat kita didik, kita latih untuk membuat masker. Masyarakat kita didik membuat dapur umum dengan sukarela oleh masyarakat itu sendiri, kemudian mempunyai lumbung bahan panganan sendiri, membuat karantina mandiri sendiri di kampung itu. Sehingga di situ akan tercipta edukasi protokol COVID-19, tata kehidupan baru di kampung itu sendiri. Kemudian di samping itu kampung siaga kita ciptakan juga dapat mempermudah pemantauan terkait dengan ODP maupun PDP, termasuk tracking kepada masyarakat kita yang terdampak misalkan itu positif. Di kampung itu bisa. Semua sarana dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Lanjut. Di samping itu, dalam menyiapkan new normal, Polda Jawa Tengah juga mendukung ketahanan pangan. Baik itu ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi rakyat. Satu, kegiatan pertanian. Ya, pertanian itu sudah terbentuk, bahkan sudah kita 3.809.340 pohon itu sudah kita tanam terkait dengan beserta masyarakat lainnya. Kemudian bidang peternakan juga sudah terbentuk hampir 330.959 ekor berbagai jenis yang diternak oleh para anggota kita dan seluruh jajaran. Dan yang terakhir kita menggunakan padat karya. Jadi padat karya itu baru tadi pagi sudah kita launching juga. Padat karya kita gunakan kepada masyarakat kita terdampak terkait Serikat Pekerja Nasional. Jadi di arah Ungaran tadi pagi sudah kita launching, kita ciptakan padat karya oleh Serikat para buruh yang telah ter-PHK. Nah, ini nanti sudah saya perintahkan ke jajaran seluruh Kapolres harus meninventarisir di mana wilayahnya ada namanya perusahaan
yang terdampak, kemudian ada asosiasi serikat pekerja, kita kumpulkan, kita membuat padat karya, bekerja sama dengan Pemprov atau Pemkot terkait dengan perikanan maupun pertanian lainnya. Yang tadi pagi kita launching ada 29 kolam ikan, jadi ikan lele, ikan nila, kemudian kita tabur 67 benih ikan lele dan ikan nila. Si cuwilik belum bisa diambil. Lanjut. Kemudian kita juga menciptakan prototip pesantren siaga. Jadi prototip pesantren siaga itu identik dengan kampung siaga. Ini di Batang, kemudian Wonosobo, yang pelopornya polisi sebagai fasilitator. Kenapa ini kita lakukan? Karena di Jawa Tengah itu ada 31.000 pesantren, baik itu yang besar maupun yang kecil. Nah, prototipe ini sudah kita arahkan oleh para bapur baket di wilayahnya di mana dia ada namanya pesantren. Yang pertama dimulai masuknya santri dengan membagikan jadwal penerima santri secara bergelombang dengan protokol kesehatan serta bilik disinfektan. Itu harus ada. Kemudian memanfaatkan ruang fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri di pesantren itu. Kemudian menyiapkan disinfektan mandiri dengan menggunakan disinfektan elektrik atau manual, silakan. Yang jelas persyaratan itu harus ada. Kemudian melakukan kurve di pesantren, kita didik masyarakat kita pesantren itu melakukan kurve di mana pesantren itu berada dalam rangka kebersihan. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan di setiap ruangan. Kemudian menempatkan social distancing dalam kegiatan pondok, baik itu di kamar belajar maupun masjid dan ruang pertemuan. Ini kita lakukan pengecekan oleh para bapul baket di mana pesantren itu berada. Terus selanjutnya menggunakan memberikan santri dengan temperatur suhu tubuh dan lain sebagainya sampai bla bla bla. Itemnya itu sudah kita rangkum dalam bentuk soft copy yang itu kita distribusikan ke seluruh jajaran pesantren sehingga tidak ada namanya pesantren yang ditolak oleh masyarakat sekitar karena tidak menerapkan namanya protokol kesehatan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di samping kita menerapkan kehidupan baru di tatanan masyarakat, sebelum kita menerapkan new normal kepada masyarakat, kita menerapkan new normal terlebih dahulu. Jadi anggota Polda Jawa Tengah sudah kita tetapkan 13 protokol kesehatan untuk aparat keamanan. Belum mengamankan protokol kesehatan kepada masyarakat, anggota Polda Jawa Tengah kita bekali 13 protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi anggota Polri tidak boleh terdampak manakala dia di lapangan maupun memberikan pelayanan masyarakat. Yang pertama, dipastikan personel dalam kondisi sehat sebelum bertugas di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi Polda Jawa Tengah menggunakan seragam dengan berlengan panjang saat bertugas. Jadi enggak ada polisi Jawa Tengah kiwir-kiwir pakai baju pendek apalagi pakai kaos. Pakai panjang dia. Yang ketiga, wajib menggunakan masker. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada polisi Jawa Tengah tidak pakai masker, laporkan saya. Saya tegur nanti, karena dia tidak memenuhi protokol kesehatan 13 item itu. Kemudian yang keempat, selalu cuci tangan dan sabun, hand sanitizer. Di masing-masing tempat pelayanan kita, di masing-masing mako kita, sudah kita siapkan namanya sabun cuci tangan. Nanti kalau ada mako, Bapak Ibu datang di wilayah kita, Polsek, Polres, laporkan kita Pak. Nanti berarti Kapolseknya itu nggak bisa beli sabun nanti, kita drop sabun dari Polda. Kemudian menghindari menyentuh area wajah, itu selalu kita terapkan oleh Bidokes. Guatel kupingnya boleh, kalau mata, hidung nanti dulu, pokok wajah jangan disentuh. Itu sudah kita terapkan. Terus menetapkan, memperhatikan physical distancing. Jadi kita sudah terapkan penerimaan tamu, kemudian cara foto, semuanya kita atur. Itu yang keenam. Yang ketujuh, setelah kontak dengan masyarakat, segera cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer. Kemudian yang kedelapan, menerapkan waktu kerja. Jam sehari maksimal 12 jam sehari, 40 jam seminggu. Ini diterapkan secara beraturan. Yang kesembilan, saat pulang bertugas,
segera bersihkan diri, mandi dan ganti pakaian. Jadi para ibu-ibu Bayangkari kita sudah keterapkan kalau bapak-bapaknya, ibu-ibunya pulang kerja, baju itu dicopot nek perlu di luar rumah, kemudian ganti baju, mandi, sehingga masuk itu mereka sudah steril untuk anggota Polri kita. Yang ke-10, meningkatkan daya tubuh dengan imun, vitamin, dan olahraga. Polda Jawa Tengah setiap pagi dikasih apa lagi itu? Vitamin sama kacang hijau. Kacang hijau, mampunya kacang hijau ya kacang hijau. Dengan kacang hijau tiap pagi, kemudian dikasih vitamin, kemudian dengan mengadakan olahraga. Jadi kalau pagi sebelum apel, karena apel kita sudah jam 8, semuanya menantang matahari dalam rangka menciptakan imun kita vitamin D. Sambil mangap, karena virusnya barangkali masuk ke dalam. Jadi semuanya senam pagi, menghadap ke matahari sambil mangap. Itu kita lakukan. Yang 11, lakukan medical check up. Jadi kita lakukan swab dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Rapid. Secara berkala kita lakukan tadi pagi dilakukan. Yang 12, membersihkan kendaraan secara berkala dengan disinfektan. Kita bisa memproduksi disinfektan sendiri, sehingga run-more pelaksanaan kegiatan sebelum dan setelah sudah ada kegiatan yang membersihkan kendaraan kita. Dan yang terakhir 13 adalah melakukan pemantauan setiap personil yang tidak masuk kerja karena sakit guna mengetahui keterkaitan dengan kriteria COVID-19. Itu adalah protokol kesehatan yang kita lakukan kepada anggota Polri di lapangan. Yang terakhir, sebelum saya akhiri paparan saya, Bapak Presiden Republik Indonesia, ulangi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, telah menginstruksikan kepada anggota Polri dalam rangka hari ulang tahun ke-74 pada tanggal 1 Juli 2020. Ada 7 item yang menjadi garis besar arahan beliau. Di antaranya adalah yang ke-6, yang pertama adalah pegang teguh nilai-nilai Tribrata Catur Prastya. Itu merupakan nafas dan nadinya anggota Polri. Yang kedua, terus lakukan reformasi diri secara total. Kita mereformasi sesuai dengan perkembangan situasi di wilayah kita. Yang ketiga, memantapkan soliditas internal, baik itu internal kepolisian maupun internal eksternal dengan sinergi dengan seluruh elemen stakeholder yang lain, termasuk dengan TNI, sinergitas TNI maupun dengan Pemprov dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis. Jadi strategi proaktif itu adalah menjemput terkait dengan problem solving, kemudian selalu persuasif dan humanis. Tidak boleh keras, tapi boleh tegas. Sehingga masyarakat merasa terayomi bahwa polisi adalah milik masyarakat. Yang kelima, terus meningkatkan pelayanan publik modern, profesional, transparan, dan berkeadilan. Polri sudah transparan, siapapun boleh masuk ke kantor polisi, siapapun boleh menanyakan polisi, dia siapapun boleh melaporkan kegiatan apapun di wilayah polisi. Kemudian yang keenam, menjaga kedisiplinan masyarakat, menerapkan protokol kesehatan. Yang ini yang sekarang kita galakkan, baik itu di tingkat Polda sampai kesatuan terkecil Babin Kamtipmas di jajaran Polda Jawa Tengah. Dan yang terakhir, ikut mendukung proses pemulihan perekonomian nasional. Jadi pemulihan nasional ini, pemulihan perekonomian nasional sebagai leading sektornya Polri, sebagai pengamanannya, sebagaimana moto kita pada saat dari Bayangkara, yaitu Kamtipmas kondusif, masyarakat produktif, sebagaimana perintah Bapak Instruksi Presiden nomor 7. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bahwa Polda Jawa Tengah siap dan telah menyiapkan terkait dengan tata kehidupan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Matur suwun Prof dan Pak Widodo, kami siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak Kapolda, singkat, padat, dan tegas. Perlu pemirsa ketahui bahwa Bapak Kapolda ini sebelum menjadi Kapolda adalah Wakapolda Jateng, dan sebelumnya juga pernah menjadi Kapolresta Surakarta dan Kapolres Batang, sehingga sudah akrab dengan daerah-daerah di Jawa Tengah. Terima kasih.
Selamat siang Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Yosjuhan Utama SHM Hum. Kami mohon waktunya. Terima kasih, saat ini sedang sibuk-sibuknya. Saat ini sedang proses penerimaan atau seleksi calon mahasiswa baru di Undip dan di kampus-kampus lain. Tentu akan banyak hal baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya karena saat ini sedang pandemi dan memulai new normal. Kami persilakan Prof. Yos untuk memberikan pemaparan singkat. Kami persilakan Prof. Monggo. Untuk selanjutnya, selamat siang Bapak Rektor. Mohon maaf ada gangguan teknis. Kami lanjutkan, kami persilakan Prof. Yos untuk melanjutkan pemaparannya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Utamanya untuk Pak Jenderal Ahmad Lutfi, Pak Kapolda. Alhamdulillah, sebetulnya saya pikir siapa jelaskan oleh Jenderal Ahmad Lutfi sudah mencakup semuanya, karena beliau ini kan sudah paham betul tentang Jawa Tengah ya. Dari mulai Kapolres di Batang, di Surakarta, menjadi Wadir Intelkom, sudah lengkap semuanya. Jadi sudah paham sebetulnya. Oke. Mohon izin Jenderal, saya ini menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Ustaz Ponegoro. Ya, jadi judulnya saya diminta untuk cerita masalah mengawal new normal itu. Yang pertama, ya. Oke, jadi kira-kira 4 bulan yang lalu lah kondisinya seperti ini seolah-olah. Jadi semua siap seperti ini dan pada waktu datang itu COVID itu bahkan beberapa menjadi guyonan istilahnya, katanya. Masuk ke Indonesia nggak akan masuknya susah begitu. Kenapa? Karena virusnya harus ngikut birokrasi di Indonesia yang susah juga. Iya. Nah, ternyata COVID itu tidak mengenal birokrasi ya. Birokrasinya cuma kemudian pakai doplet ya. Nah, oke, pelan-pelan saja. Jadi di UNDIP pun sama, kuliahnya sama waktu itu awal-awal. Langsung kita lakukan demikian, sepertinya tidak ada apa-apa ya, dan berjalan normal ya. Ya tapi tiba-tiba berubah jadi begini ya, kosong melompong seperti ini ya. Nah, bangku-bangku kita kosong dan kemudian kita hadapi juga masyarakat berubah juga ini. Nah, solusinya kemudian waktu itu daring langsung kan. Ya, daring. Ini saya sempat tanya-tanya awal-awal itu, daring itu apa sih, kok orang daring? Ini tapi daring apa darling ya? Ya, artinya dalam jaringan. Kalau lawannya luring, ya luar jaringan. Ya, supaya kita paham semua. Ya, semua layanan daring ini sebagai solusinya. Dan mahal itu, ya. Ini apalagi nanti diperpanjang menjadi sampai Desember, kami harus ancang-ancang juga. Makanya multidimensional masalahnya itu. Ya sebagai contoh lah, Undip itu mahasiswanya 55.000 misalnya. Andai misalnya, karena kebanyakan kan pakainya Zoom ya. Walaupun kami sudah ada MS Team, tapi kemudian mereka pakainya pengen Zoom ya, karena kalau Zoom itu bisa cepat segala macam ya, dan kualitas suara juga lebih bagus. Nah, ketika pakai Zoom itu misalnya satu mahasiswa kami beri misalnya 150.000 aja per bulan, ya kalikan 6 bulan ya ke depan itu berarti sekitar 900, kalikan 55.000 ya 50 miliar lah itu biayanya. Jadi kalau 1 tahun 100 miliar, ya buat Undip itu terasa banget, nyodok banget istilahnya angka segitu. Saya mikirnya apalagi untuk PTS, ya. Apalagi untuk perguruan tinggi yang kecil-kecil, pasti akan besar sekali. Makanya kemarin di dalam Forum Rektor Indonesia, saya selaku Ketua Forum Rektor se-Indonesia, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ya mohon kalau bisa dibebaskanlah ya biaya internet untuk mahasiswa itu. Kalau paling tidak mungkin diskon lah, ya diskon untuk itu semua, karena mahal sekali ini, ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain, ya. Banyak sekali yang kami hadapi masalah. Nah, masalahnya juga kemudian kami punya dosen-dosen yang sudah sepuh-sepuh juga, yang sangat jarang biasanya beliau-beliau ini dulunya berinteraksi dengan masalah internet dan kuliah-kuliah yang seperti pakai Zoom, MS Team, ya, Google segala macam, ya. Wah, tiba-tiba seperti ini, ya, mereka kemudian harus akrab-akrab gitu, ya.
harus akrab-akrab dengan masalah itu, ya. Dan memang menjadi pertanyaan, ya, hasilnya seperti apa, ya. Karena terus terang kadang-kadang ketika kita kuliah begitu ya, dosennya sih rapi-rapi mungkin juga, itu mahasiswanya dimatiin itu videonya, ujung punya ujung dia pakainya daster. Ya sekarang sama-sama dimatiin karena dosennya ternyata juga pakai sarung sama saja. Ya. Cuma masalahnya pertanyaannya adalah kita tidak pernah tahu nanti apakah si mahasiswa itu paham atau tidak, ya. Karena kalau di kelas itu kan kita bisa lihat raut mukanya kelihatan belum paham itu ketahuan, tapi kemudian di internet nggak bisa, ya. Ya makanya sementara ini juga belum tahu kapan mau berakhir. Sementara kalau di Undip dipastikan sampai bulan Desember sudah masih harus pakai daring. Dan untuk yang sifatnya ada yang tidak bisa pakai daring kan, ya yang itu pakai untuk praktek-praktek itu segala macam. Ya masa umpamanya bedah kadaver nggak mungkin lah pakai internet. Ya kan, bedah mayat misalnya, kemudian laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium peternakan, nggak mungkin itu. Nah, sementara kami pindahkan itu di bulan Januari atau sampai Juni 2021. Ya, kami pindahkan semua yang dengan harapan moga-moga di bulan Januari itu ya Indonesia sudah betul-betul terbebas dari COVID. Amin, ya. Ya, Allah itu kan katanya tergantung sangka kita. Sangka kita selesai ya selesai gitu ya. Makanya kita harus bersangka baik saja, husnuzon ya. Semoga nanti betul-betul. Ya, banyak sekali masalah-masalahnya juga. Karena apa kadang-kadang kita hadapi juga ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh cakupan internet. Ada juga ya. Ada lagi yang lebih parah lagi, enggak punya HP, enggak punya laptop. Nah itu. Dan selesai ini kayak gini, ya. Kami harus menghadapi orang-orang seperti ini banyak itu, ya. Nah, belum lagi penurunan kualitas keuangan dan segala macam, ya. Dari yang biasanya bayar 7 juta, bapaknya bangkrut, ya. Bapaknya bangkrut, ya. Tahun kemarin saja kami itu sudah menurunkan uang kuliah mahasiswa itu untuk 2.000 orang, 2.000. Ini saya yakin akan lebih banyak lagi, ya itu aja masih saya dimaki-maki di medsos. Ya Pak, ya lumayan lah bekal nanti di alam barzah, ada yang sudah nanggung dosa saya. Sudah seperti itu ya. Jadi kita harus menolong segala macam, bahkan kami bikin program pembebasan uang kuliah, ya. Jadi kalau misalnya sama sekali nggak bisa, sudah kita bebaskan saja 0 rupiah. Masih nggak mampu, kita carikan pekerjaan. Jadi di Undip dibuka pekerjaan untuk mahasiswa itu namanya magang mahasiswa, supaya tidak terkena undang-undang tenaga kerja ini, karena sifatnya hanya untuk membantu. Itu mereka dapat 1 juta 1 bulan, ya. 1 juta 1 bulan, dan kerjanya di rumah, ya, untuk membooster ini positif di Undip begitu. Nah, itu 1 juta. Dan harapan 1 juta itu ya masih bisa lah untuk makan-makan, untuk segala macam masih bisa, ya. Nah, makanya kemarin juga kami bagikan per kepala itu 250.000 rupiah per orang. Kami buka untuk 2.000, tapi yang daftar cuma 1.700, ya. Ya sudah kita bagikan. Harapan kami ingin memastikan bahwa tidak ada mahasiswa Undip yang kelaparan, itu aja. Bahwa mereka pasti punya beras, mereka pasti punya minyak, ada yang dimakan. Nah, itu. Kalau minta yang aneh-aneh ya fix segala macam ya saya kira itu nanti beli sendiri saja ya, karena bukan dalam rangka profit kalau itu. Ya. Oke. Ya, kita lihat juga kemudian ya sama transportasi seperti ini ya. Dampaknya multi betul, kami tahu betul ya. Bahkan sampai mohon maaf kos-kosan di Tembalang itu sepi itu. Ya. Sepi betul. Ya. Nah, saya cuma khawatir mungkin ada yang bangun kos-kosan pakai hutang di bank dengan harapan nanti terbayar ketika mahasiswa baru masuk. Ternyata mahasiswa barunya daring. Wah, ini jadi masalah baru itu, ya. Bahkan kita lihat bersama ya ada yang pengantin aja pakai masker. Ya, guyonannya makanya saya bilang nggak usah pakai lipstik. Kenapa? Ya, lipstiknya kan ketutupan masker. Iya, macam-macam lah ya. Oke.
Bahkan di dunia pengadilan pun yang dulunya kita sudah pakai e-court, ya, ada yang pakai e-court segala macam sudah kita lihat bersama. Akibatnya sama, ya. Bisnis kita lihat banyak beberapa mall yang sedikit banyak ya terganggu, ya, betul kualitas keuangannya, ya. Tapi kemudian sudah ada proses pembukaan dan segala macam. Walau memang harus hati-hati, ternyata banyak teman-teman kita ini yang kemudian ketika dibuka dengan new normal itu, terus kemudian dia tata lakunya itu kemudian seolah-olah tidak ada COVID. Ini yang paling berbahaya. Nah, saya setuju itu Pak Kapolda, ada tim penegak itu sebenarnya. Ya ini guyonannya. Memang ada OTG dalam kapasitas COVID orang tanpa gejala, tapi ada juga OTG yang dalam guyonan kami itu apa? Ini orang yang nggak patuh-patuh ini, orang tidak genah namanya. Orang tidak genah. Kenapa nggak mau patuh sama aturan ya? Ya, dia nggak tahu, dia kadang-kadang main semacam yang abai terhadap regulasi, tapi kemudian bisa berbahayanya adalah bisa mengenai orang lain, nah, gitu. Makanya di Undip sudah dibuat juga kemudian tatanan new normal itu, yang usianya di atas 45 jangan masuk kantor, ya. Kalaupun masuk kantor yang di bawah 45 itu kemudian maksimum hanya 3 kali, sesuai dengan petunjuk dari surat edaran Sekjen Kemendikbud, ya. Yang punya anak kecil nggak boleh, yang punya catatan penyakit diabetes atau darah tinggi nggak boleh, yang punya keluarga sakit nggak usah masuk kantor, semua work from home. Dan ternyata pengalaman saya beberapa kali work from home itu lebih lelah daripada work from office, lebih lelah. Ya, banyak sekali yang kemudian hampir dan tidak mengenal waktu, ya. Ini saya sampai lihat badan saya itu kok agak susut, ternyata di malam pun kita masih kerja, tidak ada batas ruang dan waktu. Tapi kita upayakan bahwa semua harus aman, pakai protokol. Kalau misalnya ada yang bimbingan segala macam, itu harus pakai daring. Nah, kalau misalnya sampai harus ketemu, misalnya harus dengan protokol kesehatan. Kami sudah buat edarannya, ya, pengamanannya. Karena juga kami tidak hanya mengurusi yang kecil, yang besar-besar, anak-anak besar mahasiswa, tapi kami punya PAUD juga, punya taman kanak-kanak, ya. PAUD Undip, PAUD Permata, TK Permata Undip itu kan anak-anak kecil itu. Itu bahkan jauh sebelum ada perintah dari pemerintah untuk work from study from home, ya, kami sudah melaksanakan itu. Awalnya kami ditentang macam-macam, ya, ramai segala macam, alasan seperti apa ini. Tapi kami tegaskan saja, karena apa? Resikonya cuma satu, mati, gitu aja, ya. Jadi kelihatannya teman-teman kita itu yang memang masih AB yang tidak patuh itu, ya, harus ditunjukkan dengan sesuatu yang nyata itu. Jadi kalau dikasih ini kan masih nggak mudah, tapi kalau nyata baru itu, ya. Ya, ini kita lihat, ya. Bahkan masjid kampus kami itu baru dibuka baru berapa dan pakai social distancing itu. Dan alhamdulillah ini kelihatannya para khotibnya sendiri sangat imamnya, para imam yang ada itu ternyata juga sangat toleransi dengan ini semua. Saya ada 2 kali ini ngikutin karena baru dibuka 2 kali. Itu bacaannya dipakai ya qul huwallahu ahad itu sama inna a'taina. Jadi pendek langsung. Karena sebenarnya nggak berkumpul itu. Ya, saya berangkat jam 12 berapa sudah selesai. Ya, bacaannya pendek. Ya itu salah satunya. Ya, untung nggak dibacain surat Yasin yang panjang, ya, tapi pendek-pendek dia. Jadi sampai itu, ya. Oke. Nah, kami juga mengantisipasi ini. Jadi dampak ini kan besar sekali. Ya, makanya kami juga menjaga jangan sampai di Undip itu terjadi hal misalnya PHK dan segala. Alhamdulillah di Undip masih cukup kondusif, tidak ada pemutusan hubungan kerja, ya. Mereka masih bekerja dan kerjanya di rumah, ya. Dan gajinya masih lengkap, insentifnya masih lengkap, mereka terima semuanya, ya. Tapi ternyata ya tadi, walaupun sudah dikasih gaji, kerjanya di rumah enak, ya, sama istri, sama suami,
mereka kangen juga ternyata pengen lihat kampus segala macam, ya. Nah itu contoh bahwa ya mereka kadang-kadang menjadi masalah juga apa, ternyata selama ini kalau di rumah itu geger sama suaminya atau geger sama istrinya, ketika work from home dua-duanya ya jadi masalah baru ternyata. Ternyata ada macam-macam ya karena ya di tempat kami ada 4.000 pekerja masalahnya. Oke. Nah, kami tonjokkan langsung memang. Ya hati-hati betul loh ya, belum ada vaksinnya gitu ya. Ya, penyebarannya tak kasat mata, berakhir dengan kematian. Jadi nggak usah jangan justru terkena COVID itu banyak. Jangan didorong malah mereka COVID bisa disembuhkan misalnya. Itu mereka malah jadi nggak masalah bisa sembuh. Tapi langsung aja berakhir dengan kematian ya. Nah, penyebarannya orang-orang, biaya pengobatannya mahal, bahkan saya katakan biaya pemakamannya mahal. Ya, nah itu supaya mereka itu betul takut. Jadi kelihatannya ada beberapa diksi yang harus dipilih betul untuk membuat orang itu sadar betul. Kalau enggak ya mereka nganggap biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Ya, makanya ini kami tegas juga dalam UTBK nih, ujian tertulis berbasis komputer, ini kan masuk ke Undip orang-orangnya. Ada 2.000 orang tiap harinya. Harusnya 4.000. Ya, harusnya 4.000, tapi kemudian ada dibuat 2 tahap jadi 2.000. 2.000 yang datang itu mahasiswanya. Nah, pengantarnya kan juga ada. Ya, kalau masing-masing satu saja berarti sekitar 4.000 orang itu. Ya, 4.000 orang masuk Undip yang kita tidak tahu kondisi kesehatan mereka. Makanya sudah saya sampaikan ya untuk mengawal ini semua. Oke, Anda masuk ke Undip, pengantar harus keluar dari Undip, ya harus itu. Dan mereka bahkan pada waktu ngecek ruangan dulu kalau zaman UTBK tahun yang lalu mereka bisa lihat sampai ke kursi mereka yang mau diduduki besok pagi ada. Sekarang enggak, dia hanya boleh di depan drive-thru. Jadi cuma lihat aja, ya sudah cukup, langsung keluar begitu. Ketika mahasiswanya masuk, calon mahasiswanya harus pakai dites. Ditesnya artinya dipakai termometer gun itu ya. Harus beli baru lagi itu ya. Ya, tembak kalau dia 38 derajat, sorry Anda harus ditunda ya, tidak boleh masuk ya. Kemudian harus cuci tangan segala macam. Mahal itu. Jadi bahkan kami harus nombok ya, dan ini semua perguruan tinggi saya kira nombok semua karena biaya UTBK-nya itu tidak mencukupi untuk biaya-biaya itu. Sementara mohon maaf pengawasnya juga serba susah. Kami harus juga lindungi karena aset kami juga pengawas itu kan dosen-dosen juga dan tendik ya. Itu kami harus biayai juga, ada macam-macam face shield, kemudian masker, kasih vitamin segala macam, pulang harus begitu lagi ya. Ya kadang-kadang mereka juga agak susah kami menggerakkan, apalagi dengan mohon maaf itu ya kontraprestasinya nggak besar-besar amat ya. Mereka bilang segini kok ancamannya mati ini nggak cocok katanya. Ya saya bilang jadi ini pengabdian pada masyarakat lah. Nanti insya Allah ya selama Anda niatnya baik ya insya Allah semuanya lancar. Oke. Ya, makanya kemudian saya masukkan bahwa kita sudah tidak tahu kapan mau berakhirnya. Kita tidak tahu vaksin kapan ditemukannya. Maka kita mau tidak mau kita harus sudah siap dengan new normal itu. Nah, new normal seperti apa? Sementara yang kami paling mungkin bisa lakukan walaupun dengan biaya besar yaitu dengan daring. Ya, dengan daring itu, ya, dengan segala layanan dengan daring segala macam. Orang minta penurunan UKT ya pakai daring, orang macam ya pakai daring semua itu. Ya, kita new normalnya seperti itu. Nah, diikuti kalau kita mau mengawal itu salah satunya ya tadi lindungi diri sendiri dan orang lain, ya. Ya, saya lihat alternatifnya bagus-bagus itu bahkan ada cewek ini saya lihat malah kelihatan lebih cantik ketika pakai masker gitu. Ada juga tapi yang lucu-lucuan yang giginya ompong gitu ya. Ada yang macam-macam lah. Ya, ternyata di tengah-tengah pandemi itu muncul kreativitas yang macam-macam ya. Ya, ini kemudian keluar malah untuk masalah disinfektan mahal juga itu, kita harus nyemproti habis setiap ada kegiatan UTBK 1 tahap disemprot lagi, nanti semprot lagi, mahal itu. Ya, tapi ini mau tidak mau kita harus akrab dengan kondisi baru ini. Ya, karena kalau tidak nanti ekonomi nggak jalan. Ya, jadi
Cuma harus paham betul, jangan sampai kemudian menganggap bahwa ini sudah selesai. Belum, ini masih, tapi kita tak normal, tetapi kita harus patuhi segala regulasi dan protokol kesehatan. Ya, kan juga masalah konsumsi makanan sehat kita anukan kepada dosen dan tendik ya. Ya, kemudian juga kurangi interaksi sosial yang nggak perlu lah ya. Ini misalnya kayak ini cari kutu beregu. Ya, yang tidak perlu nggak usah lah di kampung. Kadang-kadang gini di kampus sudah dinyatakan yang bersangkutan jangan, nggak usah work from home. Tapi di rumah mereka, nah, ini yang sebenarnya. Ya, ini jadi interaksi sosial tidak perlu. Kemudian ya tadi jangan bikin hoax lah, ya, nggak usah, hati-hati. Jadi dalam mendukung yang ini terutama dekat pandemi segala macam, nggak usah lah bikin yang hoax semacam-macam. Juga ini, yang provokasi ini. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, di tengah-tengah COVID-19 begini yang seperti banyak korban, ada orang bikin webinar yang tentang pemakzulan. Ini Masya Allah ini, ya, mau menunggangin istilahnya menurut saya ini. Kok aneh gitu, kenapa nggak bikin webinar bagaimana membantu pemerintah dalam misalnya memberantas atau mengurangi penyebaran atau menghentikan penyebaran COVID. Itu kan lebih bagus ya. Kenapa malah justru hal-hal yang kemudian memprovok masyarakat untuk hal-hal yang menurut saya sangat menurut saya tidak pada tempatnya di masa-masa seperti ini. Ya. Masa itu kan nanti datang 5 tahun yang akan datang, 4 tahun lagi. Janganlah kemudian di masa-masa ini malah hal seperti itu. Ya, nah ini juga saya sampaikan pada mereka juga jagalah persatuan kesatuan. Kekuatan Indonesia itu menghadapi bencana, yaitu adanya common enemy, musuh bersama adalah persatuan dan kesatuan. Ya, dan itu juga saya sampaikan, ya mari Anda perbesar lah, tolong menolong dalam kebaikan itu. Ya di surat Al-Maidah kan sudah ada jelas itu ya, tolong menolong dalam kebaikan. Makanya juga alhamdulillah kemarin misalnya untuk menolong mahasiswa itu ya kita teman-teman itu ya kita mohon silakan ya insentifnya mau dipotong berapa, ada yang dimotong 3 bulan, itu ada yang hebat, ada minta dipotong 100% katanya, saya dengarnya begitu, untuk diberikan kepada mahasiswa yang terdampak seperti itu ya. Nah itu dikumpulkan akhirnya bisa dapat sekitar 2 miliar ya, dan itu nanti dibagikan ke mahasiswa yang tidak untuk sembako mereka, dan tapi bentuknya duit langsung ya. Saya khawatir kalau dalam sembako, karena banyak ngasih sembako semua ya susah, dia nggak punya duit, tapi ini dalam bentuk uang cash ya. Uang cash supaya mereka kalau ada hal yang mungkin perlu dengan bayar itu masih bisa ya. Ya moga-moga aja nggak dibeliin yang nggak perlu ya, kayak rokok atau apa ya. Oke, dan saya sampaikan juga hidup sehat dan sederhana karena kita tidak tahu kapan terjadi ya. Kami juga untuk Undipnya sendiri juga saya kan hemat dan sederhana, bukan apa-apa, karena dana itu bisa saja kan turun drastis pendapatannya ya. Siapa bisa memastikan bahwa mahasiswa itu akan kemudian datang dan membayar semua ya. Nah ini kan makanya saya cobalah hidup yang mahasiswanya, hal-hal yang tidak perlu dilakukan segala macam ya janganlah, tidak usah. Ya buatlah sederhana misalnya, yang harusnya ada pertemuan, ada gini ya, hemat dibuat yang hemat ya, dan sederhana ya. Dan harus kreatif ini Pak. Jadi saya katakan bahwa kita harus kreatif ya. Terutama sebagai institusi kami harus kreatif. Kreatif bukan apa-apa. Contoh misalnya, ya kami sudah sekarang harus membuat bagaimana sekreatif mungkin supaya keberlanjutan Undip itu harus terjaga, keberlanjutan proses pembelajaran terjaga ya. Paling tidak kami punya komitmen jangan sampai ada mahasiswa yang berhenti kuliah gara-gara ketidakmampuan keuangan. Itu yang komitmen kami. Makanya kalau ada yang misalnya ada mengundurkan diri atau apa gara-gara itu, pasti kami kejar. Cek betul alasannya apa, apakah betul karena masalah itu ya. Kalau misalnya masalahnya nggak bisa bayar UKT, betul saya cek, gratiskan. Dia bilang nggak masalah ya. Kalau misalnya digratiskan nanti biaya kuliah di sini misalnya Pak, kemarin seperti itu ada yang kemudian sudah digratiskan UKT-nya, Pak kami nggak punya biaya hidup, kalau oke, kita suruh Anda kerja, nanti kita bantu supaya Anda bisa di sini. Kalau masih kurang, ya biasanya dari alumni masih bantu, ya. Dan kreativitas ini harus tumbuh terus, Pak.
ya tumbuh terus segala macam supaya bisa survive di manapun. Nah, makanya terakhir ini ya semoga Allah selalu melindungi bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kuncinya bukannya bim salah bim kan, ya tentunya Allah itu kan merubah satu bangsa itu tergantung bangsa itu mau berubah apa enggak. Nah, kalau bangsa ini nggak patuh lagi mana, kasihan Pak Kapolda, ya anggotanya harus susah-susah menegakkan. Harusnya ini ada kebutuhan bersama, ya ini kebutuhan bersama, ya bersama-sama. Nah kalau bersama-sama maka kita mengawal new normal itu ya bersama juga, karena ini masalah kita bersama. Susah kalau kita sudah menjaga di kampus, di sini, di kantor, segala macam, di rumahnya mereka ya bebas, ya susah juga kita. Nah inilah makanya penindakan menurut saya perlu dilakukan. Tentu awalnya tentu harus dilakukan persuasif dulu. Tapi pada akhirnya ketika memang sudah tidak bisa diberi tahu, ya memang harus dilakukan proses-proses penindakan. Karena dampaknya itu bukan kepada dia sendiri, untuk orang lain juga. Saya kira gitu, dan saya kita Undip siap mendukung langkah-langkah dari Polda Jawa Tengah, ya, untuk menjaga, ya, juga mengawal dari new normal ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor, Profesor Yos, sangat singkat dan padat, jelas. Dan kita saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor ini klop dengan pernyataan-pernyataan dari Bapak Kapolda tadi, Bapak Irjen Pol Ahmad Lutfi, yang pada siang hari ini luar biasa memaparkan secara komprehensif, dan ada titik temu bahwa Bapak Kapolda dan Bapak Rektor untuk sama-sama menyadari bahwa ini adalah kepentingan masyarakat bersama, semuanya adalah untuk masyarakat, sehingga untuk upaya peningkatan kesadaran hidup di new normal ini adalah sama-sama menjadi kewajiban, baik dari kepolisian, TNI, Satpol maupun dari akademisi, sebagaimana himbauan Pak Rektor tadi bahwa new normal dan ketertiban disiplin di kampus juga diterapkan di rumah masing-masing. Jangan sampai hanya disiplin di kampus, tapi nanti di rumah tidak mengindahkan. Demikian juga Pak Kapolda sudah jelas-jelas menegaskan bahwa sebelum anggota kepolisian Polda Jawa Tengah terjun ke lapangan untuk menertibkan pelaksanaan new normal ini, semua tiap anggota sudah mendisiplinkan diri dulu, sudah melaksanakan tertib sesuai protokol kesehatan, sehingga begitu turun ke lapangan semuanya steril dan melaksanakan tugas sebagaimana imbauan ataupun anjuran dari Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Rektor. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan, tetapi saya lihat sudah dijawab oleh Pak Rektor tadi. Misalnya ini ada pertanyaan, Pak, kapan mahasiswa boleh ke kampus? Tadi Pak Rektor sudah menjawab bahwa mulai Januari. Ini daring, dari secara daring studinya akan dilaksanakan hingga akhir Desember. Dan tadi juga beberapa sudah dijawab, Pak, kami perlu bantuan atau keringanan UKT. Ternyata Pak Rektor sudah memberikan program, lebih dari 2.000 mahasiswa uang kuliahnya diturunkan. Bahkan ada program dari Rektorat tadi untuk memberikan pekerjaan kepada mahasiswa. Sama juga dari Pak Kapolda, Pak Jenderal juga sudah memberikan penjelasan bahwa ada padat karya, ada program-program lain yang langsung turun ke masyarakat, dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kita selaku media, kami sangat setuju dan mendukung dari Pak Kapolda dan Pak Rektor untuk sama-sama mengawal bangsa ini menerapkan new normal. Oleh karena itu kami mohon closing statement dari Bapak Jenderal dan dari Bapak Rektor, Pak Profesor Yos, sebelum acara ini kami tutup. Kami persilahkan Pak Jenderal. Oke, terima kasih Pak Rektor, kemudian Pak Widodo. Pesan kami, saya Kapolda Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kemudian para tokoh, kepada stakeholder yang lainnya. Dengan cabutnya maklumat Bapak Kapolri bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, tapi justru kita akan melakukan pengawasan
dan mendisiplinkan masyarakat di tempat publik sehingga mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara kita lakukan himbauan, edukasi. Keberhasilan penanganan ini tidak kepada kita, tetapi keberhasilan penanganan COVID ini ada pada sejauh mana masyarakat itu menyadari, kemudian sadar bahwa ini adalah berdampak bagi diri kita maupun masyarakat lainnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat maupun Pak Widodo. Terima kasih, Matur. Pak Rektor, monggo Prof memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Saya kira tidak jauh beda bahwa masalah COVID ini masalah kita bersama. Ya, tadi saya mengutip salah satu dalam ayatnya itu, Allah itu tidak akan merubah nasib satu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak mau berubah. Makanya ya mau tidak mau ini harus semua masyarakat bersama-sama ya melaksanakan ini, ada kepatuhan bersama. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yos Johan, Pak Rektor Undip. Himbauannya sangat luar biasa dan closing statement-nya berlaku bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran untuk mengawal new normal. Selanjutnya, para pemirsa, video live ini bisa ditonton ulang di YouTube tribunjateng.com dan besok bisa juga baca di koran Tribun. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa di Tribun Forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak Rektor. Jangan lupa subscribe ya.